Yo, kembali lagi bersama Klasik Motor Corner. Kali ini masih bersama si CB Jadi-Jadian dan Barudak. Di video yang kali ini kita bakalan lakukan penggantian karburator si CB Jadi-Jadian ini ya, sesuai apa yang sudah saya spill di video shot kemarin, bahwa si CB Jadi-Jadian ini bakalan menggunakan karburator CPO 26. Sebenarnya ini tuh udah enakan barudak ya, setelah kemarin diaktifkan kembali si fitur ininya tuh yang buat apa namanya, lupa kemarin tuh. Pokoknya ini tuh udah bisa menyemprotkan bahan bakar tuh barudak tuh, kalau misalkan gas ditarik secara tiba-tiba tuh si karbonnya itu udah berfungsi kembali ya seperti bawaannya. Tapi kebetulan saya juga dapat si karburator yang baru, yaitu karbu CPO 26. Saya penasaran, saya bakalan coba pakein ke si CB Jadi-Jadian ini ya, bagaimana rasanya nanti setelah diganti. Dan untuk sebetulnya itu si karbu CPO ini tuh buat si spin 125, karena memang kondisi si spinnya jarang dipakai. Kita bakalan coba dulu aja ke si CB Jadi-Jadian inilah. Dan ini adalah kondisi dari karburatornya. Bisa dilihat si manifolnya ini udah terpasang, tinggal kita pasangkan ke blok headnya itu, biar nanti kita fitting kembali ya untuk posisi karburatornya maunya itu bagaimana. Karena memang setelah saya lihat-lihat si posisinya ini tuh, si posisi manifolnya itu lebih pendek ya. Justru emang lebih bagus sebenarnya kalau si manifolnya lebih pendek itu, si udara dan bahan bakar yang tercampur dari karburator itu si nyampenya itu lebih cepat ke ruang bakar. Jangan lupa siapkan dulu si lem tribonnya, buat nanti pada pemasangan si manifolnya itu kita bakalan menggunakan lem tribon ini biar tidak terjadi kebocoran ya. Langsung saja kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu di bagian karburator bawaan dari CB Jadi-Jadian ini. Let's go. Untuk proses pembongkaran karburatornya itu sendiri saya bakal percepat aja lah, karena saya juga yakin barudak-barudak semuanya itu untuk proses pembukaan karburator pasti udah pada bisa ya, karena memang mudah banget. Apalagi di karburator motor CB, GL ataupun yang kayak gitu ya, yang posisi karburatornya itu udah ada di luar kayak gini nih. Beda lagi kalau misalkan kayak Supra, Astrea ataupun yang lainnya harus bongkar-bongkar body. Kalau ini mah gak perlu tuh, si pembongkarannya juga cepat banget. Dan ini dia untuk kondisi karburator bawaan dari si GL ini tuh menggunakan karburator GR Pro kalau gak salah tuh barudak. Untuk kondisinya masih bagus dan masih normal juga sih sebenarnya barudak, cuman saya bakalan ganti aja ya ke CPO 26. Kita bakalan tes dulu aja dan kita bakalan pakai untuk kedepannya. Siapa tahu nanti kalau misalkan udah bosan pakai si CPO, kita bakalan pasangkan kembali ke si Suzuki Spin 125, karena menurut bengkel ya, kalau si Spin mau enak itu pakai karbu yang skep, bukan yang vakum. Karena kalau bawaan motor Suzuki Spin itu karbunya vakum, otomatis si respon ke tenaga bawahnya itu kurang maksimal ya, karena pakai vakumnya itu sedikit ada delay barudak. Kalau misalkan barudak udah terbiasa pakai karbu yang pakai skep, terus barudak pakai yang vakum, pasti kerasa banget itu delay tenaganya. Jadi untuk sementara kita bakalan pasang terlebih dahulu ya, kita bakalan bersihkan terlebih dahulu di bagian manifolnya ini tuh, karena banyak sisa-sisa packing dari karbu lamanya. Kita bakalan fitting ulang ya untuk posisinya, karena memang kalau dilihat-lihat itu kemarin saya beli si manifolnya ini kayaknya perlu dipenyesuaian juga ya untuk si lubang bautnya.
Kalau lubang bautnya mah itu sama ya, cuman ada di bagian kiri kanannya itu, jadi lubang ke manifoldnya ini, lubang dari head maksudnya itu ke manifold kurang pas, karena kagak tahu ya itu tuh, nggak tahu emang salah beli manifoldnya atau gimana, cuman kita bakalan usahakan maksimalkan dan kita bakalan presisikan aja ya barang yang ada. Sementara kita pakai yang ini dulu aja. Kita bakal buka dulu aja ya si klemannya ini biar mempermudah proses pemasangan bagian bautnya. Ini tuh harus lurus ya barudak untuk posisi karburatornya, karena memang kalau misalkan tidak lurus itu si kondisi bahan bakar di dalam mangkoknya ini tuh gak bakalan maksimal proses ngalir ke karburatornya. Kadang-kadang kalau misalkan si karbunya itu gak lurus itu suka tekor pas di putaran atas karena gak kebagian bahan bakar ya. Jadi kita usahakan untuk selurus mungkin dan juga sepresisi mungkin tuh barudak. Karena kayaknya ini tuh ada penyesuaiannya di bagian bautnya. Kalau misalkan saya menggunakan baut bawaan dari Honda GL Pro nya itu ya, karbu Honda GL Pro itu kayaknya kepanjangan, dan juga si bautnya itu kan menggunakan baut 10 ya, karena mungkin kemarin saya belinya itu kurang cocok ya. Jadi kalau misalkan pakai baut 10 itu agak mentok ke badan manifoldnya itu, ke karet manifoldnya itu. Jadi saya kayaknya bakalan melakukan penggantian di bagian baut manifoldnya yang dua itu menggunakan kunci L atau menggunakan baut 8 ya, tapi tetap si bautnya baut 10, tapi kepalanya itu ya yang buat membukanya itu saya bakalan ganti ke baut 8. Gak tahu gimana ya, nanti kita bakalan beli dulu aja ya yang adanya itu yang mana, antara yang kunci L ataupun yang kepala baut 8. Biasanya suka ada sih. Kalau di dekat-dekat rumah saya itu lumayan lengkap ya untuk perbaut-baudan. Kita bakalan fitting dulu aja, kita bakalan percepat untuk proses fitting karena nanti takutnya kepanjangan ya barudak. Ini juga kayaknya emang agak bakalan sedikit panjang durasi videonya. Jadi barudak untuk misalkan supaya tahu lebih detail dan juga lebih jelas, barudak jangan skip videonya ya, biar nanti kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut dulu aja untuk proses pemasangan karburatornya ini. Dan barudak setelah tadi saya pergi dulu ya untuk membeli baut-baut yang kurang, dan juga saya ganti bautnya itu menggunakan yang kunci L jadinya ya barudak, karena yang adanya ini yang kunci L tuh. Panjangnya ini kalau nggak salah 2,5 ya barudak. Kalau panjangnya itu disesuaikan ya, saya juga ini tuh sama bawaan sebelumnya menggunakan baut yang panjang 2,5 cm, cuman untuk yang satunya ya yang bagian belakang itu si baut karbunya itu harus menggunakan mur ya di bagian yang belakang. Nggak tahu kenapa si dratnya itu lebih pendek, jadi bakalan saya ganjal pakai menggunakan mur 10 yang lumayan agak tebal ya. Dan juga ini tuh barudak, tadi tuh kan saya rencananya pakai ring ya, cuman si ringnya itu mentok ke karet manifoldnya jadi gak bisa dipasang. Jadi untuk mengakalinnya saya gak bakalan pakai ring yang satu, dan yang satunya itu menggunakan baut 10 aja karena lebih tipis baut 10 dibandingkan kalau misalkan menggunakan mur ditumpuk-tumpuk itu kan jatuhnya itu lebih lebar ya si diameter ringnya itu, jadi bakalan mentok ke karet manifoldnya. Untuk mencegah hal tersebut kita bakalan menggunakan baut 10 aja ya yang lumayan tebal.
Kita lanjut aja untuk pemasangan jarum skepnya ini. Sebenarnya itu udah tinggal pasang doang ya barudak, cuman emang perlu sedikit penyesuaian di beberapa bagian seperti di baut dan juga di karet manifoldnya. Jadi kita bakalan pantau aja ya untuk prosesnya biar lebih jelas dan juga lebih detail barudak. Tuh, setelah pemasangan menggunakan bautnya, kita tinggal pasangkan dulu aja si klemannya yang ke manifoldnya itu. Lumayan agak susah ya barudak untuk memposisikan si karet manifoldnya itu, karena gak tahu kenapa ya ini tuh klemannya maju mulu nih, gak tahu lah. Harus dipegang 2 orang harusnya itu, cuman gak ada temen ini. Jadi kita eksekusi aja ya, kudat-kudat sorangan barudak. Tuh, aduh di sini dari sini gak nyampe tangannya juga tuh. Tuh ini tuh harus ditahan kayak gini nih. Aduh. Susah tangannya ngan 2. Coba mun opat. Sieunnya. Kita percepat aja ya untuk proses pemasangannya, karena memang ini tuh agak kudat-kudat barudak, jadi bakalan lama kalau misalkan gak dipercepat mah. Karena memang kalau misalkan pemasangannya sama aja sih sebenarnya, cuman ini tuh agak lama itu proses penyesuaian di bagian klemannya dan juga di bagian kabel jarum skepnya itu ya yang di atas, karena kayaknya ini tuh kepanjangan kalau misalkan menggunakan GL Pro. Tapi untuk sementara saya bakalan yang ini aja ya, yang cabang 2, yang satunya saya amankan aja dulu, yang buat TPFC-nya itu yo, yang pompa akselerasinya saya amankan dulu, yang satunya lagi kita pasangkan ke si karbu CPO-nya, cuman saya ganjel pakai ring yang lumayan tebal di atasnya itu biar gak terlalu kendor dan nariknya itu maksimal nantinya. Kita pasangkan kabel selang bensinnya dulu ya, biar nanti udah selesai tinggal gas hidupin dulu aja. Udah nih kayaknya untuk pemasangan dari karburatornya itu. Kita bakalan coba hidupin dulu ya. Aduh. Agak susah barudak euy. Bentar, kita coba turunin dulu ya si bensinnya biar nanti langsung cek gor. Kita tutup dulu karbunya biar bensinnya turun. Dipastikan kalau udah ada, kita coba selah-selah sampai hidup barudak. Aduh, ini gak langsung hidup lagi, kenapa ya? Alah, lupa padut businya gak dipasang. Pantesan ya, dasar. Kita coba cek dulu, udah. Aduh, agak susah. Nah, bisa dilihat nih suaranya. Nanti kita bakal lanjut untuk melakukan penyetingan di karburatornya ini ya, karena seperti yang kita lihat bahwa si karbunya ini belum disetting ya, bawaannya itu masih susah hidup dan juga masih dalam keadaan berbet-berbet kayak gini nih barudak. Tuh bisa dilihat, kita bakalan melakukan pengecekan di bagian manifoldnya itu apakah ada kebocoran dan juga barangkali masih ada yang kendor-kendor. Kalau misalkan ada yang kendor itu nantinya gak bakalan bisa disetting, susah juga karena gak tahu ya, kalau misalkan kalau ada bagian yang kendor itu suka susah banget untuk settingnya. Jadi kita bakal usahakan dulu sebelum kita setting dan juga kita tes jalan, kita bakalan melakukan cek and recheck kembali di bagian manifold dan juga di bagian karburatornya
supaya nanti hidupnya gampang tuh. Kita bakalan setting nih untuk sekarang motornya udah dalam kondisi hidup dan juga masih dalam keadaan mati-mati ya tuh. Kalau dihidupinnya juga rada susah nih kalau setelah mati. Ada kemungkinan ini tuh ada kebocoran di bagian manifold dan juga ada yang belum cocok ya di bagian setelan anginnya ini. Kita bakalan lakukan penyetingan terlebih dahulu. Untuk penyetingan seperti biasa ya barudak, kita pentokkan dulu ke sebelah kanan sampai habis. Kalau sudah habis kita bakalan buka di putaran 2 putaran terlebih dahulu ya, kita untuk melakukan uji coba di 2 putaran aja cukup. Kita bakalan melakukan tes hidup lagi dan ini tuh udah hidup langsung ya setelah disetel ke 2 putaran. Tapi kalau dirasa-rasa ini tuh masih belum pas ya settingannya nih. Nanti juga bakalan saya cek ya, sebenarnya si pilot jet dan main jetnya itu belum saya cek juga ya ukurannya, karena saya baru dapat juga, jadi langsung pasang aja lah. Nanti gak tahu kalau misalkan gak cocok kita bakalan bongkar ulang si karbunya. Tapi untuk sementara kita bakalan maksimalkan terlebih dahulu pilot jet dan main jetnya menggunakan bawaannya, dan untuk mensiasatinya kita bakalan setel aja di bagian setelan angin dan juga di bagian tinggi jarum skate-nya ya. Nanti kalau misalkan setelan angin belum pas, kita bakalan mainkan di bagian jarum skate-nya. Kayaknya ini tuh udah gak ada kebocoran ya barudak, cuman memang masih belum normal kayaknya nih. Kita bakal cari tahu ya. Kadang susah lagi kalau misalkan habis mati dihidupin, susah lagi nih. Sih kalau barusan tuh udah langsung hidup sih. Dan kali ini barudak setelah saya melakukan penyetingan berulang-ulang ya tadi, saya tuh udah mencoba berbagai opsi ya, mulai dari melakukan pembongkaran kembali ya, karena tadi tuh ada sedikit kebocoran di bagian pembuangan bensin, dan setelah dibuka di bagian jarum skepnya itu bukan jarum skep, jarum pelampungnya itu ada yang nyumbat, gak tahu apa tuh, hitam-hitam. Jadi saya bersihkan. Setelah saya bersihkan juga, saya menutup di bagian ini tuh bodi karburator itu kan ada saluran ya yang ke arah manifold. Saya tutup menggunakan selang bensin dan udah normal tuh barudak, udah enakan dihidupinnya juga, udah gampang, nggak perlu disela-sela beberapa kali juga udah langsung hidup. Dan ini tuh kondisi langsamnya itu udah enakan juga tuh. Untuk segini mah udah mantap tuh. Tinggal kita melakukan test ride karena memang hujan ini tuh ya, udah agak sore. Jadi untuk melakukan test ride-nya nanti bakalan saya lakukan di video yang lain kayaknya ya, sabari kita membuat video test ride dari si CB jadi-jadian ini, karena saya akan membagikan mengenai feel berkendara dan juga karakter dari si CB jadi-jadian ini yang menggunakan karbu CPO 26 sekarang ya. Dan untuk kemarin ya sebetulnya menggunakan karbu bawaan juga udah enakan. Sekarang diganti PE26 ini tuh jadi lebih garang suaranya ya, barusan juga digeber-geber. Cuman memang kebetulan ada si karbu yang nganggur ya, baru aja dapat. Saya penasaran, saya coba aja ke si CB jadian ini. Meskipun awalnya peruntukannya itu buat si spin ya, cuman si spinnya itu jarang dipakai, jadi sementara saya ke si CB
ini tuh ada sedikit ngebul tuh barudak, kayaknya emang dari bos klepnya ya. Tapi setelah saya cek di bagian businya itu nggak basah sih untuk si tulang bakar mah, cuma dikit. Kita bakal naikin dulu dikit ya. Si buat langsamnya, karena gak tau kenapa saya suka yang agak tinggi ya untuk langsam motor itu. Ini barudak, ini tuh yang seperti saya bilang tuh ada selang bensin di situ tuh. Saya sumbat ya, ada saluran yang keluar dari yang dekat manifold. Saya sumbat menggunakan selang bensin yang menggunakan besi ya di depannya itu. Jadi setelah saya sumbat itu untuk putaran mesinnya gampang banget hidupnya dan juga langsamnya enak. Jadi itu ya, kalau misalkan barudak ingin memasang si karbu GL menggunakan karbu CPO, jadi harus disumbat ya. Tadinya itu saya bakalan langsung melakukan pengetesan ya barudak, cuman kondisi sekarang hujanan. Cukup sekian video kali ini barudak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya barudak.